mutlak. Berarti 3 jenis tadi idgham tadi ya. Ada 3. Berarti mutamatsilin shogir, mutamatsilin kabir, mutamatsilin mutlak. Demikian juga mutajanisen. Mutajanisen shogir, mutajanisen kabir, mutajanisen mutlak. Dan yang ketiga adalah mutaqoriben shogir, mutaqoriben kabir, dan mutaqoriben mutlak. Sampai di sini paham, Bu? Nyambung nih, nyambung? Insya Allah. Pak Ustadz, anu mutlak teh huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun, Pak Ustadz. Iya, betul, Bu. Itu namanya mutlak. Baik. Ya. Nah, di bait ini ya disebutkan adzim, idghamkanlah, kakurrobi, seperti kurrobi. Lam sukun ketemu dengan ro. Kalau menurut mazhab Sibawayh, ini namanya mutajanisen. Kenapa? Lam dan ro itu satu makhraj, tapi beda sifat, yaitu makhraj ujung lidah. Tapi menurut Ibnul Jazari ini namanya mutaqoriben, beda negara, ya, beda negara, juga beda sifat. Karena ada pertemuan sukun dengan ro, ya, dia adalah mutaqoriben. Yang pertama sukun, yang kedua harokat, lamnya sukun, ro-nya berharokat, maka ini namanya mutaqoriben shogir. Mutaqoriben shogir. Kenapa mutaqoriben? Karena lam ketemu ro. Lam itu punya negaranya sendiri, ro juga punya negaranya sendiri. Berdekatan. Ya, jadi berbeda makhraj tapi juga beda sifat. Beda makhraj dan juga beda sifat. Juga dia itu lamnya sukun, ro itu berharokat, berarti dia shogir. Kesimpulan, kurrobi itu diidghamkan karena dia mutaqoriben shogir. Apakah setiap mutaqoriben shogir itu diidghamkan? Belum tentu, ya. Ada beberapa yang diidghamkan, ada juga yang tidak seperti itu. Baik. Yang berikutnya waballa. Nah, lam ketemu lam. Ini contoh shogir juga ya. Lam ketemu lam, ini udah pasti namanya mutamatsilin. Ya, mutamatsilin shogir. Wa abin, maka jelaskanlah bacanya. Seperti kurrobi. Nah, berdasarkan sempurna dan tidak sempurna, itu namanya kurrobi itu idgham kamil. Idgham kamil. Berarti kalau misalkan ingin disebutkan secara lengkap ya, kurrobi itu hukumnya dia itu idgham mutaqoriben, idgham mutaqoriben shogir kamil gitu. Idgham mutaqoriben shogir kamil. Kamil kenapa kamil? Karena tidak menyisakan sifat lam untuk dibaca. Langsung kapur robbi. Secara tulisan ada, tapi bacaan tidak ada. Begitu. Bisa dipahami, Bu, di sini sampai sini, Bu? Baik, ya. Pak Ustadz. Gimana, Bu? Punten, Pak Ustadz. Anu kamil teh jantan pengertiannya tidak menyisakan sifat huruf yang sebelumnya gitu ya, Pak Ustadz? Iya. Jadi dia tidak menyisakan huruf yang pertama. Langsung diucapkan kepada roh, kan? Kakul robbi. Jadi bukan kakul robbi gitu ya. Beda dengan ahaku. Itu namanya idgham nakis. Nakis itu masih menyisakan sifat pada po. Seperti itu, Bu. Nah, sekarang coba ganti tajwid musawwar, Bu. Tajwid musawwar halaman mana?
Lihat tajwid musawwar halaman 231, Bu. 231. Tajwid musawwar. Silakan Bu buka, Bu. Di layar ada? Nah, itu dia. Ada? Udah ada belum? Halaman? Judulnya harfani multaqiyan, ya, mutamatsilen, mutajanisen, mutaqariben, mutaba'iden. Kita langsung ke halaman berapa tadi teh? 232, Bu. 232. Satu lagi, satu halaman lagi. Nah, itu dia. Idgham, satu lagi, Bu. Nah, itu dia. Nah. Jadi sekali lagi kita sedang membahas idgham nih. Jadi walaupun 2 bait tapi penjelasannya akan banyak ini mah. Ya. Jadi huma al-harfanil muttafiqani fil makhraj was sifat. Jadi mutamatsilain itu adalah 2 huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Fa idza iltaqa harfani mutamatsilain, apabila pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifat, wal awwalu minhuma sakinun, yang pertama adalah sukun, walaysa biharfi mad, bukan huruf mad, wajabal idgham, maka wajib diidghamkan. Seperti ini. Wa qad dakhalu, dal ketemu dal. Ya kan? Jadi bukan bacanya begini, bukan begini. Wa qad dakhalu, itu salah. Tapi harus diidghamkan. Ini namanya mutamatsilen shaghir, ya. Kemudian apa lagi? Balla tukrimun, balla tukrimun. Ya, lam ketemu lam. Kemudian apa lagi? Yudrikumul maut, ya. Yudrikumul. Kemudian yukrihunna. Itu semuanya adalah contoh daripada mutamatsilen shaghir, ya. Oke. Nah, fa in taharrakal awwal minha aw kana harfu mad fala idgham. Jadi kalau misalkan huruf pertamanya berharokat, ya. Jadi harokat ketemu harokat, berarti idgham apa? Idgham kabir. Kabir. Ya. Idgham kabir. Atau misalnya ada huruf mad sebelumnya, fala idgham, maka tidak boleh diidghamkan. Seperti apa? Ya'lamu ma. Nggak boleh bacanya ya'lamma, nggak boleh. Ya'lamma, nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena harokat ketemu dengan harokat. Huruf yang sama, huruf yang pertama adalah pertemuan 2 huruf yang sama, huruf pertama harokat, huruf kedua juga harokat. Maka tidak boleh diidghamkan. Yang kedua adalah karena ada mad. Fi yaumin, nggak boleh fi yaumin, nggak boleh tuh. Kenapa? Karena ya sebelumnya ada mad, ya sebelumnya ada mad. Maksudnya ya yang pertama itu adalah ya mad, maka di sini harus dibaca mad. Contoh lagi, isbiru wa sabiru, nggak boleh baca isbiru wa sabiru. Nyambung, Bu? Nyambung? Halo, nyambung? Nyambung nggak nih? Insyaallah, Pak Ustaz.